Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kematian batang otak. Nama kelompok yang pertama Elfon Porataisu, yang kedua adalah Alfian Zainun Zamzam. Definisi kematian batang otak mudah dipahami dalam sebuah konsep, namun untuk menjelaskan dalam kata-kata definisi dari kematian batang otak adalah hal yang cukup sulit. Pada zaman Mesir kuno dan Yunani, kematian adalah ketika jantung yang merupakan bagian vital dari jiwa seorang manusia yang berhenti berdetak. Moses Maimonides, sosok intelektual abad pertengahan dari 1013 sampai 1204, merupakan orang pertama yang mempertimbangkan bahwa kematian setara dengan hilangnya fungsi otak secara irreversibel. Pada tahun 1959, Mollaret dan Goulon memperkenalkan istilah koma de fase, atau dengan kata lain, irreversible koma, dengan mendeskripsikan 23 pasien koma yang telah hilang kesadaran, refleks batang otak, pernafasan, serta elektroensefalogram yang datar. Pada tahun 1968, Komite Ad hoc di Harvard Medical School mendefinisikan ulang kematian adalah koma yang irreversible. Manifestasi klinis: sistem persarafan mengkoordinasi dan mengorganisasi fungsi semua sistem tubuh. Jaringan yang begitu rumit dalam bentuk reseptor yang saling terikat dengan neurotransmitter ini merupakan sebuah sistem yang dinamis. Sistem ini mengendalikan dan mengatur setiap fungsi mental dan fisik. Sistem terdiri dari sistem saraf pusat yang meliputi otak dan medula spinalis, dan sistem saraf perifer yang terdiri dari nervus cranialis dan nervus spinalis. Otak terdiri dari 4 bagian, yaitu cerebrum, struktur primitif, dan batang otak. Masing-masing dari keempat bagian ini berperan sebagai pusat pengaturan untuk sesuatu mekanisme yang berbeda, tetapi tetap merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan memiliki hubungan keterkaitan yang kuat. Struktur primitif. Diencephalon, struktur yang di bawah hemisfer cerebri yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berperan dalam kesadaran akan rasa nyeri, screening untuk semua stimulus yang datang, dan pemfokusan perhatian. Sedangkan hipotalamus mengontrol dan mempengaruhi suhu tubuh, selera makan, keseimbangan air, sekresi hipofisis, emosi, dan fungsi otonom yang meliputi siklus tidur dan bangun. Sistem limbik, struktur yang terletak dari bagian dalam dari lobus temporalis ini berperan dalam memulai dorongan primitif, rasa lapar, agresi, dan
membangkitkan nafsu makan, nafsu seksual, serta emosi, dan menyaring semua pesan sensorik yang berjalan menuju ke korteks cerebri. RAS atau Reticular Activating System, jalinan difusi dari neuron yang hipereksital dan menyebar seperti kipas dari batang otak hingga korteks cerebri. Bagian ini berfungsi menyaring semua informasi sensorik yang datang dan menyalurkan ke daerah otak yang tepat untuk diinterpretasi. Aktivitas dari RAS juga menstimulasi keadaan terjaga. Batang otak. Yang pertama, bagian-bagian batang otak dari atas ke bawah adalah mesencephalon, berperan dalam mengantarai refleks auditorius dan visual. Yang kedua, pons berfungsi menghubungkan cerebellum dengan cerebrum dan mesencephalon dengan medula oblongata. Selain itu, pons mengandung satu dari beberapa pusat pernapasan. Yang berikut, medula oblongata berperan terutama dalam mengatur fungsi respirasi, vasomotor, dan kardiak. Yang berikut, batang otak mengandung 10 nuklei dari 12 pasang nervus cranialis yang mempersarafi daerah wajah dan leher. Fungsi dan komponen tiap-tiap saraf ini dapat dilihat pada gambar berikut. Cerebrum terdiri dari dua hemisfer, kanan dan kiri, yang dihubungkan oleh corpus callosum. Setiap hemisfer dibagi menjadi 4 lobus berdasarkan patokan anatomi dan perbedaan fungsinya. Lobus-lobus ini diberi nama sesuai nama tulang kranial yang menutupinya. Lobus frontalis mempengaruhi kepribadian, penilaian, kemampuan berpikir abstrak, perilaku sosial, ekspresi bahasa, dan gerakan. Lobus temporalis mengendalikan pendengaran, pemahaman bahasa, dan serta pengingat memori, meskipun memori disimpan di seluruh otak. Lobus menginterpretasi dan mengintegrasi rasa, yang meliputi rasa nyeri, suhu dan sentuhan, juga menginterpretasi ukuran, bentuk, jarak, dan tekstur. Lobus occipitalis terutama berfungsi dalam menginterpretasi stimulus visual. Cerebellum berperan dalam mempertahankan tonus otot, mengordinasi gerakan otot, dan mengendalikan keseimbangan. Cerebral blood flow. Seperti jaringan tubuh yang lain, otak sangat bergantung pada aliran darah yang memadai untuk nutrisi dan pembuangan sisa-sisa metabolismenya. Suplai darah arteri ke otak merupakan suatu jalinan pembuluh-pembuluh darah yang bercabang-cabang, berhubungan erat satu dengan yang lain sehingga dapat menjamin suplai darah yang otak manusia hanya mengambil porsi 2% dari berat badan orang dewasa dari pemakaian oksigen seluruh tubuh. Jaringan otak sangat rentan. Otak memerlukan paling banyak energi yang seluruhnya berasal dari metabolisme aerob glukosa
akan tetapi tidak dapat menyimpan cadangan glukosa dan oksigen untuk kebutuhannya, sehingga otak mutlak membutuhkan aliran darah yang bersifat konstan dan kontinu. Sehubungan dengan hal ini, pembuluh darah yang menyuplai otak memiliki kemampuan autoregulasi, yaitu kemampuannya untuk menyesuaikan volumennya ruang lingkup sedemikian rupa sehingga aliran darah tetap adekuat walaupun tekanan perfusi berubah. Adapun fisiologinya, kematian otak ditandai dengan koma, apnea, dan hilang semua refleks batang otak. Diagnosis klinis ini pertama kali disampaikan dalam perpustakaan kedokteran pada tahun 1959. Pada bidang trauma klinis yang spesifik. Kebanyakan kasus kematian dapat didiagnosis di tempat tidur pasien. Penyebab umum kematian otak termasuk trauma, tindakan intrakranial, hipoksia, overdosis obat, tenggelam, tumor otak primer, meningitis, pembunuhan, dan bunuh diri, dalam keadaan lain. Hipoglikemia jangka panjang disebut sebagai penyebab kematian otak. Patofisiologi penting terjadi kematian otak adalah peningkatan hebat tekanan intrakranial atau TIK. Edema otak. Jika TIK mendekati tekanan darah arterial, kemudian tekanan perfusi cerebral atau TPS mendekati 0, maka perfusi cerebral akan terhenti, kematian otak terjadi. Yang berikut pohon masalah. Stroke batang otak terjadi ketika di menuju batang otak terputus. Kondisi ini ditandai dengan gangguan penglihatan dan pendengaran, serta sulit bicara dan menelan. Selain itu, penderita juga bisa mengalami mati rasa dan sulit untuk menggerakkan salah satu sisi tubuh. Terdapat dua jenis stroke batang otak, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling umum terjadi dan disebabkan oleh pengembatan pada pembuluh darah yang memasuk ke dalam otak. Hemoragik adalah stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah otak. Hal ini menyebabkan pembengkakan jaringan otak. Stroke batang otak dapat disebabkan oleh beberapa penyakit tertentu seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit kardiovaskuler, kelainan darah, kanker, dan penyakit autoimun. Kematian batang otak juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, serangan jantung, stroke, herniasi otak, cedera kepala berat, pendarahan otak, infeksi otak, seperti meningitis, tumor otak, overdosis obat-obatan, keracunan, dan hipotermia. Sekian dan terima kasih.